Mungkin tadi kan Bapak sempat membicarakan soal kejahatan ya. Nah, kira-kira menurut Bapak mengapa ada kejahatan di dunia ini dan dari manakah sumbernya? Apakah dari iblis dan setan atau dari Tuhan yang menanamkan sifat jahat dalam diri kita atau justru dari manusia itu sendiri? Dan kira-kira apakah hukuman bagi kejahatan di masa akhir hidupnya? Oke, jadi dari mana kejahatan itu berasal? Yang pertama, kejahatan pasti bukan dari Tuhan, karena Tuhan itu maha benar, maha suci, nggak mungkin dia melakukan kejahatan. Jadi dari mana? Nah, seperti yang saya katakan tadi tentang dunia malaikat ya, ada malaikat yang taat, ada malaikat yang memberontak. Dan malaikat yang memberontak inilah yang memunculkan kejahatan muncul dalam dunia manusia. Ketika manusia menyalahgunakan kebebasannya sehingga berdosa. Dari situlah kejahatan itu mulai muncul. Jadi yang disebut sebagai problem of evil itu membuat manusia, kejahatan itu membuat manusia menderita. Nah, penderitaan itu sendiri, jadi kejahatan itu muncul dari mana? Kalau dari perspektif orang Kristen, kejahatan itu muncul karena manusia berdosa. Akibat dosa manusia, maka itu tidak hanya mempengaruhi relasi manusia dengan manusia, tapi juga mempengaruhi relasi manusia dengan alam. Saya kasih contoh ya. Seharusnya ketika dicipta manusia hidup dalam harmoni, saling menghargai, saling menolong. Tapi begitu jatuh dalam dosa, yang dilakukan adalah mengeksploitasi orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ya, membunuh, mencuri, termasuk menindas orang lain untuk bekerja demi keuntungan bos. Gitu. Itu karena dosa, membuat orang lain menderita. Mungkin kita nggak melakukan apa-apa, tapi orang berbuat jahat kepada kita ya, karena kita ada dalam sesama orang berdosa. Kita nggak melakukan yang berdosa, tapi mereka melakukan kepada kita. Itu penderitaan juga. Tapi penderitaan itu bukan hanya berkaitan dengan relasi manusia dengan manusia, tapi juga dengan alam. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan memang Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai alam, tapi juga untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan alam itu kepada Tuhan. Tapi yang dilakukan manusia apa? Mengeksploitasi, bukan mengeksplorasi ya, mengeksploitasi alam untuk kepentingan diri sendiri, lupa untuk memelihara. Akibatnya apa? Alam balik melawan manusia, terjadilah yang namanya bencana, tanah longsor seperti yang di Sumatera kemarin kan. Ya, pohon-pohon pada longsor juga bahwa belum lagi banjir ya, banjir karena pemerintah nggak peduli dengan saluran yang harusnya diperbaiki ya. Jadi bencana ini barusan ini di Guangdong ya, Guangdong lah orang bilang. Ini di Cina. Jadi karena hujan terlalu kencang, maka ini damnya itu sedikit dibuka tapi jebol dan kemudian mempengaruhi desa-desa di bawahnya. Tenggelam, banyak yang mati. Itu karena apa ya? Dari manusia yang nggak benar-benar memelihara. Nah, itulah sebabnya manusia bisa menderita karena alam. Tapi alam itu ada yang menderita, manusia menderita dari alam itu karena murni alam, tapi juga karena karena ada campur tangan manusia. Kan tadi saya ceritakan yang karena ada campur tangan manusia. Ya, kalau dari alam kan banyak bencana alam itu banjir karena benar-benar hujan terlalu deras, ya kan. Kemudian gunung meletus kan bukan karena manusia, ya kan. Kemudian ada mungkin badai atau topan, ya. Gempa kan bukan karena ulah manusia, bisa jadi ulah manusia juga, tapi kebanyakan kan gempa karena misalnya benturan tektonik gitu ya, itu jadi gempa, atau gunung meletus itu menimbulkan gempa, tsunami juga misalnya itu. Jadi kejahatan itu sumber kalau ditarik-tarik awalnya dari mana? Karena manusia berdosa, membuat manusia menderita, baik dari sesama, dari diri sendiri, membuat manusia menderita. Seharusnya ngomong jujur tapi ngomong sembarangan ya, ngumpat-ngumpat, ngomong kotor, kemudian bohong sana sini, memfitnah orang lain, benci orang lain, menderita ya salah sendiri kan, dari sendiri. Dari orang lain ya, kemudian dari alam juga ya, dari alam juga membuat manusia menderita. Jadi sumber penderitaan sebetulnya kalau ditarik akarnya itu dari dosa. Nah, bagaimana cara supaya
mengurangi, kalau menghilangkan nggak bisa, karena semua orang yang berdosa itu nggak bisa semuanya diperbaiki, ya kan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di mana letak keadilan Tuhan? Ya udah, yang berdosa-dosa itu dihakimi oleh pemerintah, karena Tuhan memberikan perintah itu untuk mengadili orang-orang yang jahat. Itu pengadilan yang bersifat struktural, keadilan yang bersifat struktural. Kalau keadilan yang bersifat ilahi, ya itu tadi, pada akhir zaman semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Kalau keadilan yang bersifat sosial, masyarakat, ya masyarakat yang akan mengadili gitu. Itu keadilan Tuhan itu jangan hanya berpikir bahwa hanya Tuhan saja yang mengadili, enggak. Tapi juga Tuhan memberikan wewenang bagi negara melalui bidang hukum, ya, itu untuk mengadili orang-orang yang jahat itu. Itu alatnya Tuhan untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang jahat. Itu. Juga masyarakat, karena mereka punya norma itu yang akan mengadili, kira-kira begitu. Oke. Kenapa, Pak? Ada 3 soal lain tapi udah kejawab lah kurang lebih lah ya. Pertanyaan terakhir itu pas kita lupa pas tanya tentang LGBT, yang penyimpangan itu. Saya kaitkan dengan tadi saya Bapak bicara, kan manusia itu bukan manusia, pokoknya lah inilah sikap agama Bapak, sikap Kristen terhadap korupsi. Apakah mereka masih dapat, gimana jelasinnya? Pokoknya kayak gitu. Di agama Bapak itu korupsi adalah tindakan yang kayak gimana kalau dalam pandangan agama Bapak? Sekali lagi kita menggunakan prinsip penciptaannya. Dalam penciptaan itu manusia diberi wewenang untuk mengelola alam ini secara bertanggung jawab. Korupsi adalah bagian tidak bertanggung jawab. Ya. Korupsi itu adalah sebuah tindakan ketidakjujuran, tetapi juga merugikan orang lain. Itu kenapa konsekuensi dari seperti yang saya katakan tadi, dosa tadi ya. Dosa menghasilkan orang mengeksploitasi orang lain atau mencari keuntungan buat diri sendiri. Jadi di mata Tuhan korupsi jelas adalah dosa. Ya. Dan sebagai orang Kristen ya namanya korupsi ya harus kalau korupsi kecil-kecilan ya ketahuan sama perusahaan, ditegur ya. Itu bagian dari keadilan ya dalam sebuah perusahaan ya harus ditegur. Korupsi kan biasanya nggak dimulai dari langsung miliaran gitu ya, mungkin kecil-kecilan ketahuan ditegur. Kalau nggak bisa ditegur ya udah dipecat gitu ya. Nah kalau sudah gede ya harus dibawa ke ranah pengadilan. Itu bagian dari keadilan yang harus ditegakkan gitu. Bawa ke pengadilan diselesaikan di sana. Jadi korupsi itu bukan hanya menciderai relasi seseorang dengan Tuhannya, tapi juga menciderai orang lain. Jadi itu harus dibereskan. Kurang lebih seperti itu, simpelnya. Pertanyaan pribadi saya, dibereskannya itu kan kalau agama Kristen ya ada konsep repentance gitu lah ya. Dia bertobat. Diberi kesempatan lah memang masih. Untuk memperbaiki ya. Makanya kan ditegur dulu supaya gini, ada prinsip gini ya. Jadi kalau orang berbuat salah itu ditegur 4 mata, berdua gitu, disadarkan. Kalau dia sadar dan mau bertobat ya oke, itu baik ya. Masalahnya kan ada orang yang bebal gitu ya, orang yang tegar tengkuk, yang orang Jawa bilang dablek. Siapa yang ini orang Jawa? Udah nggak? Nanti kan dablek. Nah ya udah, ya seperti itu. Sudah dikasih tahu tetap aja melakukan yang korup ya, entah apalah itu modelnya. Nah kalau sudah sampai ke tahap berikutnya maka harus membawa saksi. Dia mau menyangkali, ya kan? Saya nggak korupsi, ini kan ada 2 saksi, minimal kan 2 kan, kalau dalam dunia hukum itu minimal 2 saksi untuk membuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Nah kalau dia sudah terpojok dan tidak bisa mengelak, akhirnya dia mengakui, maka ya tetap ada konsekuensi yang harus dia tanggung, ya kan? Tapi kemudian tetap masih diberi kesempatan untuk berubah, bertobat itu, memperbaiki. Kalau ternyata tetap nggak bisa memperbaiki, maka disampaikan kalau ini dalam konteks sebuah gereja ya, disampaikan ke jemaat. Kalau dalam konteks di luar gereja mungkin disampaikan kepada masyarakat. Ini loh orang yang berbuat jahat ini dengan cara melakukan korupsi, supaya masyarakat ikut memberikan hukuman secara sosial gitu loh. Nah, dia ditekan oleh masyarakat supaya menyadari ternyata nggak enak ya melakukan itu, sehingga
bertobat juga gitu. Ternyata kalau nggak bertobat, yang terakhir itu dalam pengertian diekskomunikasi, dikeluarkan dari lingkaran persekutuan gitu. Kalau dalam konteks masyarakat luas, mungkin salah satunya adalah di penjara. Ekskomunikasi dari masyarakat, caranya di penjara. Yaitu udah nggak ada cara lain, udah di penjara seperti itu. Siapa tahu di penjara dia bisa bertobat juga. Tetap diberi kemungkinan. Korupsi kan nggak sampai menimbulkan dia membunuh, kan beda kan ya. Jadi kalau membunuh kan ya hukumannya ada istilah, kalau dalam bahasa orang Yahudi itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dia bunuh orang nyawa, iya kan, nyawa ganti nyawa. Ya kalau dia menghilangkan nyawa ya dia harus kehilangan nyawa, dalam pengertian nggak harus, kalau dia orang lain dia bunuh dia harus dibunuh, enggak. Tapi di penjara itu kan kehilangan nyawanya, dibilang gitu ya kan. Kehilangan nyawanya karena dia mungkin dihukum seumur hidup gitu. Yaitu keadilan yang semakin lama semakin meningkat. Tergantung seberapa banyak dia melakukan dosa dan kemudian bagaimana caranya itu dihadapi gitu, step by step. Enggak langsung jebret masuk penjara, yang enggak lah. Tidak ada step by stepnya. Kalau di Kristen gitu. Oke, terus? Jawaban aku terjawab sih. Ya mungkin aku ada sedikit pertanyaan pribadi, konfirmasi aja sih. Jadi tadi seingat aku kan di Kristen ada dua kan, dihukum secara sosial sama hukuman ilahi. Berarti yang ada struktural juga lewat pemerintah. Oh, struktural. Oh, berarti 3 ya? 3 hukuman struktural. 3. Berarti korupsi tadi itu awalnya kalau korupsi kecil mungkin bisa secara hukuman sosial. Begitu meningkat itu bisa mencapai hukuman struktural. Nah, itu ada nggak peran hukuman ilahi di balik korupsi? Iya, hukuman ilahi itu bisa melalui struktural itu, melalui pemerintah. Kenapa begitu? Karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan untuk menegakkan pedang bagi mereka yang melakukan kejahatan. Jadi itu cara Tuhan secara tidak langsung, ini tidak langsung ya, membuat dia dihukum oleh pemerintah, dihukum oleh masyarakat. Tapi bisa juga Tuhan berintervensi memberikan hukuman, misalnya dia kena sakit penyakit, ya seharusnya lancar hidupnya, nggak lancar, keluarganya berantakan. Itu hukuman Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup ini sekarang. Kalau orang Hindu Buddha bilang itu karma. Karma yang dituai, kan ada hukum tabur tuai kan. Nah, apa yang ditabur yang dituai. Itu hukuman ilahi juga bisa bekerja dengan cara itu. Nggak harus nanti pada akhir zaman atau kiamat itu baru dihukum, nggak. Bisa jadi di hidup ini akan mengalami seperti itu. Nggak ada pengaruh dari masyarakat, nggak ada pengaruh dari pemerintah, tapi situasi dan kondisi itu membuat dia akhirnya menderita akibat dosa-dosanya, akibat pelanggarannya. Yaitu bisa jadi itu adalah intervensi ilahi yang memberikan keadilan kepada orang ini. Gitu. Yang lain? Ada pertanyaan pribadi lain? Udah. Ya, kayaknya udah. Oh ya udah, oke. Mau ngomong apa?